Bahkan bertahun-tahun menikah, dia tidak pernah mengucapkan kata cinta kepadaku. Ketika aku hanya menyentuhnya secara tidak sengaja, dia akan sangat marah. Dia bahkan akan melemparkan lampu meja ke arahku jika aku masuk ke kamarnya. Terakhir kali aku salah masuk ke kamarnya. Dia mengambil bola bowling dari samping tempat tidur dan melemparkannya ke arahku, berteriak dengan napas bau alkohol, "Beraninya kau masuk ke kamarku? Siapa yang tidak tahu apa yang kau pikirkan? Pecundang?" Keluar, saat pintu tertutup. Darah mengalir dari kepalaku, tetapi aku hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Setelah bertahun-tahun berlalu, dia masih membenciku seperti ini. Ketika pintu dibanting kasar hingga tertutup, itu hampir membentur ujung hidungku. Kehangatan di kepalaku langsung membuatku sadar dari mabukku. Sejak menikah, aku tidak pernah punya kesempatan untuk masuk ke kamarnya. Bagiku, tempat ini seperti zona terlarang. Dia selalu berkata dia belum siap. Memintaku memberinya lebih banyak waktu untuk beradaptasi. Namun begitu aku menunjukkan sedikit keintiman, dia akan langsung merengut. Dan bereaksi sangat keras. Tadi malam, saat minum-minum, Cheng Yu juga membicarakan hal ini denganku. Dia bahkan bercanda bahwa aku terlalu polos. Wajar saja memikirkan hal seperti itu saat pacaran di usia muda, tetapi setelah bertahun-tahun menikah, ini agak tidak bisa diterima. Bagaimanapun, bagi dua orang yang saling mencintai, jika cinta sudah mendalam, mereka pasti akan menghargai momen intim itu. Fang Yuan, ini bisa jadi besar atau kecil. Menurutku, jika dia benar-benar mencintaimu, seharusnya seperti ini. Maksud Cheng Yu sangat jelas. Meskipun ada sedikit gejolak di hatiku, aku tetap berkata dengan tegas. Aku percaya padanya, beri dia waktu lagi. Akibatnya, sepulang ke rumah, aku hanya ingin melihat apakah dia ada di rumah. Tanpa diduga, aku justru mendapat musibah berdarah. Aku bertanya-tanya dalam hati, pendidikan keluarga Shen bukanlah pemikiran yang feodal dan konservatif. Mengapa dia begitu menolak kedekatan suaminya yang sudah bertahun-tahun menikah? Mungkinkah memang seperti yang dikatakan Cheng Yu? Semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa gelisah. Setelah membersihkan luka di kepalaku, aku kembali ke kamar tamu tempat aku selalu menginap. Melihat malam berbintang di luar jendela, aku menyalakan sebatang rokok, berusaha menekan kepanikan di hatiku. Keesokan paginya, aku bangun pagi-pagi dan menyiapkan bubur daging cincang kaserol kesukaan Shen Yuiwei. Lagi pula semalam aku minum-minum. Aku merasa agak tidak sopan. Untuk itu, aku mengiriminya banyak pesan permintaan maaf di larut malam. Dan aku memesankan hadiah khusus untuknya secara online. Tetapi setelah aku selesai mengurus semuanya, dia masih belum keluar dari kamarnya. Aku ingat biasanya dia sudah bangun pada jam ini. Tapi aku sama sekali tidak berani mendekati kamarnya. Baru pada siang hari aku menerima pesannya. Bawa 2 cangkir teh susu ke aku dan Xiao Yu di toko manikur langganan kita. Ternyata pagi-pagi sekali dia keluar untuk bertemu dengan teman baiknya, apapun yang terjadi. Menerima pesannya membuatku langsung merasa lega. Aku segera mengganti pakaian dan pergi. Aku pergi ke toko yang ditentukan untuk membelikan teh susu untuknya. Menurutku, seorang istri harus dimanjakan. Tetapi ketika aku berlari dengan gembira ke pintu toko manikur, percakapan Shen Yuiwei dan teman baiknya, Xiao Yu, seperti menyiramkan air es, langsung memadamkan semangatku. Maksudmu semalam dia mabuk dan masuk ke kamarmu, lalu kau memukul kepalanya dengan lampu? Tanya Xiao Yu dengan nada terkejut. Kau memukulnya terlalu keras. Lagi pula dia suamimu selama bertahun-tahun. Suara Shen Yuiwei sangat dingin, terdengar sedikit marah. Dia tidak pantas menyentuhku. Mendengar ini, hatiku mendingin. Teh susu di tanganku hampir jatuh. Yuiwei, apa kau berencana untuk tidak pernah membiarkannya menyentuhku lagi? Tanya Xiao Yu terus. Shen Yuiwei terdiam. Hatiku ikut rasa sakit, menunggu jawabannya dengan tersiksa. Hasilnya, kata-katanya seperti pukulan seberat 1000 jin, menghantam hatiku dengan keras. Aku ingin memberikan keperawanan terbaikku kepada Song Jiang. Song Jiang, bukankah dia sudah lama pergi ke luar negeri? Suara Shen Yuiwei terdengar agak terkejut. Dia mengirimiku pesan 2 malam yang lalu, mengatakan dia merindukanku. Dia akan segera kembali mencariku. Telingaku berdenging, aku merasa tubuhku sedikit kehilangan keseimbangan. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah meragukannya. Tapi sekarang, sungguh-sungguh. Mendengarnya dari mulutnya. Dulu aku selalu berpikir, dia hanya belum siap. Aku rela memberinya lebih banyak waktu. Tapi sekarang aku menyadari, dia menolak keintiman denganku. Dan menjaga jarak, hanya untuk menjaga kesuciannya bagi bulan putih miliknya. Tiba-tiba aku merasa sangat lelah. Aku tidak ingin mencintai Shen Yuiwei lagi. Selama bertahun-tahun. Pengorbananku sudah cukup. Shen Yuiwei menyakitiku, tetapi keluarga Shen memang berhutang budi padaku. Bahkan jika bercerai, itu tidak seharusnya menjadi terlalu buruk. Dulu keluarga Fangku pernah berjaya. Tetapi saat aku hampir lulus, perusahaan Fang dihancurkan oleh orang-orang yang paling dipercaya ayahku. Kepentingan yang saling terkait sangat kompleks. Banyak orang yang dulu membantu keluarga Fang kami mulai menjilat luka. Kerabat yang dulu mengelilingiku,
Semuanya menghilang. Setelah menjual mobil dan rumah untuk membayar semua denda dan ganti rugi, tabungan keluarga kami sudah tidak ada. Aku hanya bisa membuat diriku sendiri menciptakan suasana hatiku sendiri orang-orang yang dulu mengelilingiku. Tidak bisa melihat Zhongyi lagi menjual mobil dan rumah, membayar semua penalti dan denda. Tabungan keluargaku hampir habis pindah dari rumah besar ke rumah kecil lalu tinggal di ruang bawah tanah yang gelap. Pada akhirnya, aku dirugikan begitu parah sehingga aku hanya bisa tinggal sementara di tenda taman di bawah jembatan, dan tempat-tempat lainnya. Setelah mengalami kemunduran dan pukulan besar ditambah dengan berhari-hari kelaparan dan kedinginan orang tuaku segera jatuh sakit. Aku berlutut di depan teman-teman yang dulu makan dan minum bersamaku meminta mereka meminjamkan sedikit uang untuk obat. Tapi mereka tidak lagi tersenyum padaku, mereka hanya mengejek dan menghinaku. Aku masih ingat. Malam yang dingin itu aku menyaksikan sendiri orang tuaku menyeret tubuh yang sakit parah. Perlahan-lahan kehilangan kehidupan saat sekarat, ibuku berkata dengan suara gemetar. Dengan lemah, kalimat terakhir yang diucapkannya kepadaku, Ayuan, ayah dan ibu minta maaf padamu. Kamu harus hidup dengan baik, suatu hari nanti kamu pasti akan sukses. Begitu suara ibu selesai, tangannya langsung lemas jatuh ke lantai. Aku berlutut di tanah memeluk mereka sambil menangis. Ibuku yang sudah meninggal, aku tidak peduli bagaimana aku menangis, mereka tidak bisa lagi melihatku lagi. Mereka pergi, aku juga kehilangan harapan untuk hidup, tapi aku tidak bisa melupakan apa yang dikatakan ibuku kepadaku, keluarga Fang hanya tinggal aku harus membuat diriku sukses. Semua orang yang dulu menyakiti keluargaku akan kuinjak-injak, semua orang yang menjatuhkan batu dan mengejek keluargaku. Semua harus membungkuk hormat di depanku. Nanti aku akhirnya mendapat kesempatan untuk bangkit. Ayah Shen menemukanku. Tidak hanya mengurus pemakaman orang tuaku tetapi juga membawaku kembali ke keluarga Shen, membuatku bekerja di Shen Corporation. Sejak itu, dengan ambisi yang tak terbatas aku mengandalkan Shen Corporation. Sumber daya perlahan-lahan bangkit, aku belajar bagaimana bergaul dengan semua orang, mengenal banyak orang penting. Perlahan-lahan menjadi pilar yang tak tergantikan di perusahaan karena kebaikan ini. Bahkan jika aku ingin bercerai, aku hanya bisa berkomunikasi secara pribadi, mencoba menjaga citra keluarga Shen. Memikirkan hal ini, aku berusaha menyesuaikan suasana hatiku, membuat senyum muncul di wajahku. Membuka pintu, Yuyu, aku bawakan kamu milk tea. Shen Yuyu tidak memberiku wajah yang baik setelah menerima milk tea, dia melanjutkan merapikan kukunya, kemudian aku menemani mereka berbelanja di mall. Tidak lama kemudian tangan kami membawa kantong belanja besar dan kecil di tengah jalan. Xiao Yu terus-menerus menatapku dengan tatapan yang sangat rumit seolah-olah dia melihat seorang badut yang tidak tahu apa-apa, dengan sedikit sarkasme dan ejekan hingga sore hari. Mereka baru berpisah dengan enggan. Aku dan Shen Yuyu pergi ke tempat parkir, masuk ke mobil. Karena tidak ada orang di sekitar, aku berkata, kita bercerai. Shen Yuyu sedikit terkejut menatapku lekat-lekat. Aku melanjutkan. Pernikahan kita sudah lama tidak ada artinya, bukan? Kamu tidak memiliki sedikit pun cinta untukku. Kamu hanya mengikuti pengaturan keluarga, memaksakan dirimu untuk menikah denganku saja. Perceraian. Aku pikir itu akan menjadi akhir terbaik bagi kita. Shen Yuyu menoleh keluar jendela setelah lama baru berkata, aku ingin pulang. Dia tidak mau menjawab, aku juga tidak bertanya lagi. Hanya saja, aku tidak menyangka setelah semua perkataan yang jelas hatiku terasa jauh lebih ringan. Sepanjang jalan hening sesampainya di rumah, kami juga kembali ke kamar masing-masing berbaring di tempat tidur. Kelelahan sehari membuatku cepat tertidur tengah malam. Tiba-tiba aku mendengar sedikit suara, sepertinya suara pintu dibuka. Aku membuka mata dengan setengah mengantuk. Melihat ke arah pintu, aku melihat sosok berambut panjang masuk ke kamar. Yuyu, aku menggosok mataku memanggil dengan jelas. Tapi tidak ada jawaban. Cahaya bulan yang dingin menembus jendela menyinari saat dia masuk. Dalam cahaya yang redup, aku melihat orang itu memegang sesuatu yang berkilauan di tangannya. Menatap lurus ke arahku, matanya penuh dengan kebencian. Aku mengerutkan kening. Bertanya dengan dingin, apa yang ingin kamu lakukan? Shen Yuyu tidak bersuara. Masih menatapku tanpa ekspresi, emosi di matanya naik turun dalam keheningan. Aku perlahan menjadi tenang. Seberapa gila pun Shen Yuyu, dia tidak akan melakukan pembunuhan, paling-paling masuk rumah sakit jiwa. Aku juga bisa sepenuhnya memutuskan untuk membicarakan perceraian dengan ayah Shen secara langsung. Mengapa kamu ingin bercerai dariku? Shen Yuyu memegang pisau erat-erat, wajahnya tampak ganas. Paling parah masuk rumah sakit jiwa, aku akan memotongnya sepenuhnya, mengajukan gugatan cerai di depan ayah Shen. Mengapa kamu menceraikanku? Shen Yuiwei menggenggam pisau dengan erat, wajahnya tampak ganas. Di luar punya perempuan, begitu dia bicara, aku merasa itu konyol sekali. Jelas-jelas dia memikirkan pria lain, sekarang dia malah bertanya kepadaku apakah ada wanita lain. Aku mengerutkan kening, tiba-tiba Shen Yuiwei terasa sangat asing di matamu. Apakah aku orang seperti itu? Selama bertahun-tahun aku telah bekerja keras untuk keluarga Shen. Kecuali untuk acara-acara penting, aku bahkan jarang menghadiri pertemuan perusahaan. Apalagi berinteraksi dengan lawan jenis. Jika tidak, Shen Yuiwei dengan wajahnya yang halus saat ini penuh dengan kesuraman, jika bukan karena memiliki wanita lain di luar, bagaimana mungkin kamu menceraikanku?
Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas aku tenang pernikahan kita tidak memiliki perasaan. Jadi tidak perlu membuang waktu satu sama lain lagi apakah aku begitu rendah hati saat itu. Dulu Shen Yuiwei sangat mencintai Song Jiang, cinta sejatinya. Tanpa disadari keluarga Song mengalami gejolak seluruh keluarga dalam bahaya itu adalah perancangan politik dan bisnis. Yang menyebabkan keluarga Song jatuh seketika yang diselidiki yang disegel. Pada saat itu siapapun yang terjerat dengan keluarga Song akan sial. Ditambah lagi Shen Yuiwei terlalu dekat dengan Song Jiang, bahkan sudah berencana menikah ayah Shen ingin menghilangkan semua bahaya tersembunyi. Dan menghindari gosip dari luar jadi dia berharap aku menikahi Shen Yuiwei meskipun pernikahan adalah urusan seumur hidup. Tetapi karena rasa terima kasih, aku tetap setuju mulai berperan sebagai suami yang baik. Tetapi aku tidak menyangka bahwa bagi Shen Yuiwei, ini dianggap merebut cinta seseorang. Menghancurkan hubungannya dengan Song Jiang jadi dia sangat membenciku kamu masih muda. Kamu bisa mencari orang yang lebih cocok dariku nada bicaraku tenang suaraku sedikit serak. Misalnya Song Jiang begitu aku membahas masalah ini secara terbuka. Shen Yuiwei jelas sedikit salah sebenarnya aku selalu tahu kamu tidak pernah melepaskan perasaanmu padanya. Tidak apa-apa aku tidak menyalahkanmu aku hanya berpikir dengan naif. Selama aku cukup baik padamu, kita bisa terus seperti ini 3 tahun. 5 tahun 10 tahun jika waktu berlalu lama. Kita pada akhirnya akan menjadi suami istri yang sesungguhnya, aku tertawa mengejek diri sendiri, senyumku dipenuhi kepahitan. Tapi aku tidak menyangka, kau tidak membiarkanku menyentuhmu, ternyata itu kau simpan untuk Song Jiang di hari pertama. Dengan suara gedebuk, pisau bambu di tangan Shen Yuiwei terjatuh ke lantai. Aku bangkit dari tempat tidur tanpa daya, memungutnya untuknya, tidak baik jika kau melukai dirimu sendiri. Besok, kita akan pergi ke biro urusan sipil untuk mengurus perceraian. Shen Yuiwei menatapku, nadanya agak dingin. Ada apa? Bukankah ini yang selalu kau inginkan? Setelah bertanya, aku melanjutkan. Jangan khawatir, aku bisa pergi tanpa membawa apapun. Selama bertahun-tahun ini, semua yang kumiliki kudapatkan dari keluarga Shen. Sekarang mengembalikannya juga sudah sewajarnya. Mulai sekarang, aku tidak berhutang pada kalian lagi. Shen Yuiwei menggelengkan kepala. Dengan dingin berkata, aku tidak setuju. Tidak setuju pun harus bercerai. Apa aku harus benar-benar menjadi pria yang dikhianati? Aku merasa geli. Kembali ke tempat tidur dan mematikan lampu. Tidak memedulikan Shen Yuiwei lagi. Semalam berlalu, alarm belum berbunyi. Aku sudah bangun dari tempat tidur. Kerja tanpa henti membuatku sangat lelah. Setelah memutuskan untuk bercerai dari Shen Yuiwei, aku memutuskan untuk memberi diriku 1 hari istirahat, agar punya waktu luang untuk pergi ke biro urusan sipil. Mengurus proses perceraian. Masa penangguhan 30 hari, aku sebaiknya segera pindah. Aku mengusap rambutku yang agak berantakan, bergumam lirih, kalau tidak, kita akan selalu bertemu muka, pasti akan canggung. Ketika aku keluar dari kamar, aku melihat Shen Yuiwei sudah pergi. Melihat sarapan yang dia tinggalkan di meja makan, aku sedikit terkejut. Sejak menikah, Shen Yuiwei tidak pernah memasak atau melakukan pekerjaan rumah tangga. Selalu aku yang mengerjakannya. Ternyata dia bisa memasak, aku duduk di tepi meja makan. Bubur telur pitan dan daging cincang yang sederhana. Telur asinnya pas sekali. Semakin sederhana hidangannya, semakin bisa menunjukkan keahlian memasak seseorang. Namun aku tidak menyangka, keahlian memasak Shen Yuiwei ternyata begitu baik. Pasti karena aku tidak berhak memakan masakannya. Jadi baru tahu sekarang, jadi tidak peduli, aku masih ingat. Sikapnya sangat keras, tidak menyembunyikan rasa jijiknya yang kentara, jadi aku selalu menepati janji. Sikapnya begitu keras, tak menyembunyikan sedikit pun rasa jijik padaku, itulah sebabnya aku selalu menepati janji. Tidak pernah melangkahi batas, sampai kemudian orang tua Shen Yuiwei mengungkitnya. Sikap Shen Yuiwei berubah ketika dia ingin cucu. Dia tidak lagi begitu keras kepala. Dan berubah menjadi permohonan, minta aku menunggu sebentar lagi, aku menghormati keinginannya. Bahkan jarang melakukan tindakan intim, penantian ini berlanjut hingga sekarang, sampai aku mengetahui. Dia mempertahankan kesuciannya demi Song Jiang, setelah aku melihatnya dengan jelas. Semuanya tidak lagi penting, aku hanya ingin menemukan surat nikah dan kartu keluarga. Menyelesaikan urusan perceraian secepatnya, mengakhiri pernikahan konyol ini sepenuhnya, aku menggeledah seluruh lemari dan laci. Tidak menemukan apa yang kuinginkan, sepertinya disembunyikan dengan sengaja oleh Shen Yuiwei, tak berdaya. Aku akhirnya meneleponnya, tetapi dia tidak pernah mengangkatnya, bahkan tidak membalas pesan singkat. Setelah menunggu setengah hari, ponsel akhirnya menerima pesan, tetapi bukan dari Shen Yuiwei. Melainkan dari Cheng Yu yang mengirimkan foto. Di dalam foto, Shen Yuiwei menggandeng tangan Song Jiang. Keduanya sedang berjalan menuju sebuah hotel, begitu aku melihat isi foto, napasku tersengal. Rasanya seperti hatiku dicengkeram, rasa sakit yang tertekan terasa rumit, hari ini. Pasti hari kembalinya Song Jiang, Shen Yuiwei bahkan tidak mau menunggu waktu untuk mengurus perceraian. Begitu mendesak mencarinya menginap,
Terburu-buru ingin membuatku menjadi suami yang dikhianati, makanya tidak mengangkat telepon. Tidak membalas pesan, aku memegang ponsel, seluruh tubuhku bergetar karena marah. Shen Yuiwei, wanita yang berkhianat dalam pernikahan, aku ingin sekali menyebarkan masalah ini. Agar orang lain bisa menilai, tetapi aku harus menjaga nama baik keluarga Shen. Hanya bisa menahan emosi. Hingga larut malam Shen Yuiwei baru kembali dengan sedikit bau alkohol. Ketika dia menyalakan lampu, dia menemukan aku duduk diam di sofa. Sepertinya dia terkejut. Menepuk dadanya, kenapa tidak menyalakan lampu tiba-tiba? Aku berkata dengan tenang, besok temani aku ke kantor urusan sipil. Selesaikan dulu urusan perceraian. Bukankah sudah kubilang, aku tidak setuju cerai? Shen Yuiwei mengerutkan keningnya. Tanpa tidak sabar, hubungan bertahun-tahun, apakah kau benar-benar ingin melepaskannya begitu saja? Hubungan? Aku merasa itu konyol, tanyaku. Hubungan apa yang kita punya? Hatimu hanya memikirkan Song Jiang. Bukankah dia sudah kembali? Aku akan mewujudkan keinginan kalian. Asalkan kita bercerai, kalian berdua bisa tidur bersama secara terang-terangan. Shen Yue loket aghast, ten her face turned sharp with anger. Fang Yuan, what nonsense are you spouting? I am your wife. Shen Yue's expression changet, ten her face became sharp with rage. Fang Yuan, what nonsense are you spouting? I am your wife. 你难道不觉得自己很过分吗？这话不是你亲口说的吗？我一挑眉，说道：“你的第一次必须留给宋江。”沈月月，你还真是纯情啊！我跟你没什么好说的，明天跟我去民政局，我的态度很是坚决，这件事情没得商量。沈月月愣了愣后，立马换上一副面孔，委屈巴巴地拉住我的手臂。我那是跟小鱼开玩笑呢，怎么可能做那种事情？你再等等，等我准备好，就把自己交给你。说着，他颔首露出娇羞的模样，到时候你想怎么来都可以。 Jika bukan karena mendengarnya langsung dan memiliki buktinya, mungkin aku benar-benar akan tertipu olehnya. Namun, sekarang aku hanya merasa geli. Berhentilah berpura-pura di depanku. 等过段时间，恐怕你都怀上宋江的孩子了吧？到时候查出身孕，你是不是还打算说孩子是我的，让我戴一辈子绿帽？ Aku langsung mengeluarkan foto dari ponselku dan mengangkatnya di depan Shen Yuiwei. Ternyata dia masih ingin mengelak. Foto ini hasil editan, Fang Yuan, kamu harus percaya padaku. Aku melihat Shen Yuiwei merasa sangat jijik. Apakah dia harus sampai tertangkap basah olehku? Aku hanya beristirahat sebentar, tidak melakukan apapun. Pernyataan itu sungguh menggelikan. Shen Yuiwei, apakah kamu tidak merasa konyol mengarang kebohongan seperti ini? Kataku dengan dingin, aku bisa meminta orang untuk memeriksa catatan pemesanan hotel. Apakah kamu benar-benar ingin memperkeruh masalah sampai sejauh itu? Saya menjaga nama baik keluarga Shen, jangan sampai Anda tidak tahu terima kasih. Bercerai dari saya besok. Bisakah kita saling memberi sedikit kehormatan? Tidak mungkin. Emosi Shen Yuiwei meninggi dengan dramatis. Dia mengambil pisau buah di atas meja kopi dan menodongkannya ke lehernya sendiri ujung gagang putih pucat. Tiba-tiba muncul luka merah, kau gila aku sudah merebut pisau buah itu. Ujung pisau yang tergores mengiris telapak tangan, rasa sakit itu hanya merangsang saraf, membangkitkan amarahku. Apa yang kamu lakukan sendiri? Kamu tahu betul di hatimu, jangan membuatku mati di sini. Kalau mau mati, pergilah jauh-jauh, kata Shen Yuiwei menatapku. Fang Yuan, kamu benar-benar tidak punya hati, bukankah kamu yang tidak tahu malu? Aku tidak peduli lagi. Aku berkata terus terang, kamu tidak setuju bercerai, kan? Baiklah, kalau begitu lihat apa kata ayahmu. Shen Yuiwei terdiam. Bahkan matanya memerah, jangan beritahu dia. Kita bisa bicara baik-baik, tidak perlu memberitahunya. Aku menepis tangannya. Aku memberimu kesempatan, tapi hari ini kamu tetap mencarinya. Kita berakhir. Aku tidak membuang waktu lagi, aku meninggalkan rumah, menginap semalam di hotel. Aku hanya merasa seluruh tubuhku rileks. Keesokan paginya aku keluar. Karena ibu mertua suka minum teh, jadi setiap kali aku membawakan oleh-oleh. Meskipun kali ini situasinya khusus. Tapi tidak ada pengecualian, saat aku tiba di keluarga Shen, sudah tengah hari. Ibu mertua melihatku, buru-buru menyambut, Ayuan. Kenapa kamu punya waktu kemari hari ini? Biasanya ku dengar kamu sangat sibuk di kantor, bahkan makan pun harus terburu-buru. Hari ini ibu akan memasak sendiri, nanti makanlah yang banyak, menghadapi kehangatan ibu mertua. Perasaanku agak rumit. Aku memaksakan senyum, tidak perlu repot-repot. Aku akan bicara sesuatu dengan ayah, nanti aku akan pergi. Ibu mertua melambaikan tangannya. Dengan marah berkata, anak bodoh, sesibuk apapun kamu harus makan dengan baik. Jangan bicara lagi, ibu pergi dulu. Belum selesai bicara. Dia berjalan ke dapur, tanpa memberiku kesempatan untuk menolak, ayah dan ibu mertua selalu begitu. Setelah aku menikah dengan Shen Yuiwei, mereka bagiku seperti anak sendiri, dari sudut pandang manapun. Keluarga Shen adalah rumah keduaku. Sayangnya, karena masalah Shen Yuiwei, aku harus meninggalkan rumah ini. Villa keluarga Shen memiliki ruang teh khusus. Ayah mertua melihatku membawa tas besar dan kecil,
sambil tersenyum berkata, Ayuan, teh yang kau bawa terlalu banyak, aku tidak sanggup meminumnya. Bukankah terakhir kali ku bilang tidak perlu lagi? Setelah bertahun-tahun, siapa yang pulang masih begitu kaku? Aku meletakkan barang-barangku. Sambil bercanda, aku berkata, karena kau suka minum teh, aku membelikannya lebih banyak. Jika ada hobi lain, bisakah aku menggantinya dengan variasi lain? Pastor itu tertawa kecil sambil menggelengkan kepala. Ketulusanmu sudah membuatku sangat senang. Mengapa kau datang sendirian hari ini? Di mana Yue Yue? Dia ada urusan, jawabku singkat. Setelah duduk, aku berbincang santai dengan pastor sebentar. Lalu barulah aku berkata, Ayah, aku datang kali ini. Sebenarnya ingin berdiskusi denganmu tentang sesuatu. Tom, pastor itu mengangkat kepalanya menatapku. Masih dengan tatapan damai seperti biasa, yang membuatku sedikit gelisah, namun aku tetap memberanikan diri. Aku berencana menceraikan Yue Yue. Apa? Pastor itu terkejut bukan main. Hampir terjungkal dari kursinya. Setelah terdiam sejenak, ia bertanya dengan nada serius. Kalian bertengkar? Atau merajuk? Apapun itu, katakan padaku. Aku akan mengurusnya. Pastor itu tahu sifatku. Jika bukan terpaksa, aku tidak akan pernah mengusulkan perceraian. Aku menggelengkan kepala dan berkata, Ayah, sebenarnya sudah bertahun-tahun menikah, aku dan Yue Yue tidur terpisah. Kita seperti terperangkap oleh akta nikah itu. Hanya menjadi suami istri di permukaan. Yue Yue selalu memikirkan Song Jiang, dan tidak punya perasaan padaku. Sekarang dia sudah kembali, aku rasa sudah waktunya untuk mengakhiri pernikahan ini. Mendengar ini, pastor itu pada dasarnya sudah mengerti. Pria mana yang bisa mentolerir istrinya memikirkan pria lain? Setelah terdiam cukup lama, pastor itu bertanya padaku, Ayuan, apakah kau mencintai Yue Yue? Kata-katanya membuatku terdiam sejenak. Aku merasa bingung. Siapapun bisa melihat perasaanku terhadap Shen Yue Yue. Sejak menikah, aku tidak hanya berperan sebagai suami yang baik, pengorbanan dan perhatian selama bertahun-tahun. Semuanya menunjukkan ketulusanku pada Shen Yue Yue. Meskipun dia tidak mengizinkanku menyentuhnya, aku tidak pernah melakukan hal yang keterlaluan. Aku tidak pernah punya hubungan mesra dengan wanita lain. Aku pikir, waktu akan membuktikan segalanya. Namun aku tidak menyangka, cinta seperti ini hanya membuatku rendah diri seperti debu. Song Jiang sudah kembali. Shen Yue immediately threw herself into his arms, making me look ridiculous. Aryuan, kau seharusnya tahu, aku benar-benar menganggapmu seperti anakku. Pastor itu menghela napas, sedikit marah. Gadis kecil Yue Yue itu. Sejak kecil tidak pernah membuat orang tenang. Karena kau punya perasaan padanya, biarkan dia yang mengomelimu. Dia pasti akan sadar. Sampai saat ini, aku masih berharap menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih lembut. Jika kita mengeluarkan foto Shen Yue Yue dan Song Jiang di kamar hotel, itu tidak hanya akan merusak hubungan pernikahan antara aku dan dia, tetapi juga akan menyakiti hati Ibu Shen Su. Tidak perlu, pikirkan. Nadaku sedikit berat. Ayah, aku dan Yue Yue tidak punya masa depan. Kau tahu, ketika aku mendengarnya mengatakan sendiri bahwa dia tidak membiarkanku menyentuhnya karena ingin menyimpan keperawanannya untuk Song Jiang. Bagaimana perasaan hatiku? Seperti 1000 pisau, menggores hatiku berkali-kali. Siapa yang bisa mentolerir perselingkuhan istri? Bahkan jika hanya secara mental, aku tidak bisa tidak peduli. Meskipun aku tidak menyelesaikan perkataanku, menyembunyikan kebenaran tentang Shen Yue Yue dan Song Jiang menginap di hotel, wajah Ibu Shen masih berubah menjadi sangat marah. Bagaimana dia berani? Wanita tak tahu malu. Aryuan, jangan khawatir, aku akan memanggilnya sekarang, pasti akan memberimu penjelasan. Saat ini, Shen Yue Yue muncul di depan pintu. Dia menatapku dengan pasrah. Baiklah, aku akan memberimu penjelasan sekarang. Fang Yuan, kau benar-benar ingin membuat masalah jadi besar, kan? Kau ingin bercerai, kan? Aku sudah membawa dokumennya. Sekarang aku akan mengabulkan keinginanmu. Setelah berkata, Shen Yue Yue berbalik dan berjalan keluar. Meskipun aku tidak tahu mengapa dia tiba-tiba muncul, tetapi masalah ini sudah mendapatkan hasil yang kuinginkan. Aku tidak pernah berpikir untuk membuat masalah jadi besar, juga tidak ingin mempermalukan keluarga Shen, hanya ingin segera bercerai saja. Memutuskan sepenuhnya hubungan pernikahan yang absurd ini. Selain itu, tidak ada permintaan lain. Ayah, mulai sekarang aku tidak bisa memanggilmu begitu lagi. Aku berdiri. Memberi hormat mendalam kepada Ibu Shen. Namun, aku akan selalu mengingat kebaikanmu padaku. Perhatianmu padaku selama bertahun-tahun. Aku sangat berterima kasih. Aryuan. Pastor itu menghela napas. Setelah bercerai, kau tidak berencana untuk terus berhubungan dengan keluarga kami lagi? Aku tersenyum tanpa menjawab. Aku menatap Ibu Shen dalam-dalam, lalu berjalan keluar. Sesampainya di depan villa, Shen Yue Yue berdiri di sana menungguku. Aku melihat jam. Ku bilang, kalau kita pergi ke kantor catatan sipil sekarang, mereka pasti sudah selesai makan siang. Kebetulan sekali, Fang Yuan,
Apa kamu terburu-buru sekali ingin menceraikanku? Shen Yuiwei menatapku dengan alis berkerut. Aku hanya ingin mengunci diri di rumah, bahkan tidak ragu-ragu sampai melibatkan orang tuaku. Itu hanya candaan antara aku dan Xiao Yu. Mengapa kamu menanggapinya dengan serius? Tidak ada yang terjadi antara aku dan Song Jiang. Bisakah kamu mempercayaiku sekali saja? Shen Yuiwei, bagaimana kenyataannya? Apapun kenyataannya, sebenarnya tidak penting lagi. Aku menggelengkan kepala dengan tenang. Hanya saja aku sudah memikirkannya. Selama bertahun-tahun ini, hatimu selalu dipenuhi oleh Song Jiang. Sedangkan aku, hanya memanfaatkan kedok suami demi ayahmu yang terhormat? Jika memang begitu, aku akan memenuhi keinginan kalian. Setelah bercerai, kamu bisa dengan bebas menemuinya. Lagi pula, aku belum menyentuhmu. Mendengar itu, wajah Shen Yuiwei menjadi sedikit suram. Karena bertemu, dia mengatakan banyak hal. Kamu hanya menyalahkanku karena tidak berhubungan intim denganmu, kan? Sudah kubilang, beri aku waktu untuk bersiap, apakah itu sulit sekali? Kamu memandangku seperti ini. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi melihat tampangnya yang sok tahu, aku mengerti. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Dokumennya sudah lengkap, kan? Ayo pergi. Ke kantor catatan sipil. Tidak lengkap, Shen Yuiwei berkata dengan dingin. Dia sama sekali tidak terlihat seperti akan pergi. Sebelumnya dia begitu keras, hanya ingin mengeluarkanku dari hadapan wakil Shen. Tindakan naif seperti itu terlihat sangat konyol. Aku mengangguk dan berkata santai, kalau begitu tidak perlu bercerai. Seperti air mata Shen Yuiwei, dia baru saja akan membuka mulut, ekspresi di wajahnya berubah muram karena kalimatku berikutnya. Apapun yang terjadi, bercerai atau tidak, aku akan pergi. Sebenarnya tidak banyak berpengaruh. Apa? Shen Yuiwei bertanya tiba-tiba. Pergi? Kamu mau kemana? Aku menjawab dengan dingin, itu tidak ada hubungannya denganmu, kan? Shen Yuiwei tiba-tiba mencengkeram pergelangan tanganku, ekspresinya sedikit panik. Kita belum bercerai. Mengapa itu tidak ada hubungannya denganku lagi? Sampai saat ini, kamu masih ingin menggunakan pernikahan tanpa makna ini untuk mengikatku? Aku hanya matanya, aku berkata diam-diam. Mulai sekarang. Kemanapun aku ingin pergi, apapun yang ingin kulakukan, kamu tidak bisa mengaturnya dan jangan bertanya. Fang Yuan, Shen Yuiwei berteriak marah, lalu segera mengendalikan emosinya. Dia melembutkan nada suaranya dan berkata, jangan begini, oke? Kita hidup dengan baik. Aku tahu apa yang ingin kamu lakukan. Dia tampak telah membuat keputusan besar, wajahnya penuh ketegasan. Jika ini terjadi di masa lalu, aku pasti akan sangat bahagia. Urus dulu karir, baru berkeluarga. Sudah lama menikah, hanya langkah melahirkan anak yang belum tercapai. Tapi itu adalah hal yang paling kuharapkan. Sekarang, itu tidak bisa membuat hatiku beriak sedikit pun. Aku sudah membalas budi keluarga Shen. Dan aku sudah melepaskan perasaanku pada Shen Yuiwei. Sekarang aku harus pergi. Mulai sekarang, aku hidup hanya untuk diriku sendiri. Lupakan saja, kataku dengan ringan, hal-hal yang tidak kumiliki di masa lalu. Sekarang aku tidak menginginkannya. Setelah berkata begitu, aku keluar dari halaman villa dan masuk ke mobilku. Sambil menuju ke rumah, Shen Yuiwei juga mengendarai mobilnya, terus mengikutiku di belakang. Aku tidak memperdulikannya. Sesampainya di rumah, aku mulai berkemas. Ternyata selama bertahun-tahun hidup bersama, barang-barangku tidak banyak. Hanya satu koper sudah cukup. Saat aku menarik koper, bersiap untuk pergi, aku dihentikan oleh Shen Yuiwei di pintu. Bisakah kamu tidak pergi? Aku diam. Matanya memerah. Letakkan barang bawaanmu. Kita seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sambil berkata begitu, dia mengangkat tangannya. Membuka kancing kemejanya. Bukankah ini yang selalu kamu inginkan? Aku memberikannya padamu. Aku memberikan semuanya padamu. Oke? Saat satu persatu kancing terbuka, kulit Shen Yuiwei yang terbuka terlihat. Aku menatap Shen Yuiwei dengan tenang, tidak menghentikan atau menahan. Sampai dia hanya mengenakan satu pakaian dalam, aku baru menyadari kenyataan dan bertanya dengan suara rendah. Apakah kita benar-benar tidak punya harapan lagi? Aku tidak menjawab, hanya berkata. Minggir. Shen Yuiwei melangkah berat ke dinding, perlahan berjongkok. Memeluk lututnya, dia menangis. Aku menunduk dan melihatnya. Dalam hati merasa sedikit terharu, lalu menarik koper dan pergi. Saat aku melangkah keluar dari pintu, rasanya segalanya telah berubah. Saat pintu ditutup, semua masa lalu terputus. Akhirnya selesai. Tabunganku selama bertahun-tahun cukup untukku bersantai sejenak. Aku pergi melihat gunung, lalu pergi melihat laut. Saat aku menunggang kuda melaju di padang rumput. Tak pernah kurasakan hidup begitu menyenangkan. Hari ini, aku akhirnya menerima sebuah telepon. Pemberitahuan dari kantor pengacara. Shen Yuiwei yang mengajukan gugatan cerai padaku. Setelah kepergianku, dia sama sekali tidak perlu lagi menanggung pernikahan tanpa makna ini. Bagaimanapun, dia sama sekali tidak mencintaiku. Ditambah lagi dengan keberadaan Song Jiang. Perceraian hanyalah masalah waktu. Aku tidak menyia-nyiakan waktu.
Segera aku membeli tiket pesawat pulang. Setengah hari berlalu, aku kembali ke kota yang penuh kenangan ini. Dan kesedihan ini. Saat aku keluar dari bandara, hatiku tak bisa tidak merasa sedikit melankolis. Kota ini selalu mengingatkanku pada ketidakberdayaan dan kepahitan selama bertahun-tahun. Namun di sini juga tinggal orang yang kusayangi. Juga tersisa jejak kehidupanku. Menggelengkan kepala, aku tidak lagi memikirkannya. Aku berjalan ke pinggir jalan dan memanggil taksi. Saat aku tiba di kantor pengacara sesuai alamat, aku mendapati seluruh kantor kosong. Ada orang? Aku berteriak. Dari belakang terdengar suara langkah kaki ringan. Sebelum aku sempat berbalik, bagian belakang kepalaku terasa sakit luar biasa. Pandanganku tiba-tiba gelap, seluruh tubuhku pingsan dan jatuh. Tak tahu berapa lama berlalu. Namun saat aku membuka mata lagi, aku melihat sekeliling gelap gulita. Hanya bisa melihat melalui cahaya redup. Menilai dari dinding yang penuh karat, tempat ini tampaknya sebuah pabrik terbengkalai. Di samping terdengar sedikit gerakan. Aku menoleh dengan susah payah, menemukan Song Ji yang ternyata juga terikat erat, berlutut di tanah. Hanya saja situasinya tampaknya lebih baik dariku. Seluruh semangatnya tidak sedikit pun melemah. Aku mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, aku punya dugaan. Dia membuat drama penculikan ini sendiri. Ingin tahu seberapa besar Shen Yuiwei mencintainya. Apakah dia bisa, karena dirinya, mengabaikan hidup dan matiku? Jawabannya jelas. Sama sekali tidak perlu repot-repot seperti ini. Mungkinkah dia ingin mengungkit lukaku? Dan menaburkan garam di atasnya. Bagian belakang kepalaku terasa sakit, kesadaranku mulai kabur lagi. Dari kejauhan terdengar suara langkah kaki. Aku mendongak dengan susah payah. Shen Yuiwei memegang tas tangannya. Berbicara dengan penculik tampaknya siap mengenali orang yang meninggal. Sedikit harapan muncul di hatiku. Namun segera padam. Jika ini adalah pilihan antara dua, dia pasti tidak akan menyelamatkanku. Memikirkan itu, kepalaku tertunduk. Kembali jatuh pingsan mungkin kehilangan hidup bisa membuatku merasa sangat berbahaya. Setidaknya bisa sesaat melarikan diri dari kenyataan kejam ini saat aku terbangun dari pingsan, aku mencium bau tanah busuk. 这又是哪儿？不等我想明白，浑身传来的剧痛，几乎快要撕碎我的意识，疼，好疼，我的手脚像断了似的。Tak ada kekuatan sedikit pun yang bisa kurasakan selain rasa sakit, seluruh tubuhku terasa remuk. Tak ada satu bagian pun yang berbeda, membuatku sulit membedakan di mana aku terluka. Aku tak berdaya memeriksa kondisiku, hanya bisa tergeletak di lantai seperti mayat, tak bernyawa. Sekeliling sepi tanpa cahaya, yang menantiku hanyalah kematian. Benar saja. Shen Yuiwei tak memilih menyelamatkanku. Saat itu, mengapa aku masih punya harapan sedikit pun? Di satu sisi ada belahan jiwa yang dicintai setengah mati, di sisi lain ada suami palsu yang dinikahi terpaksa. Siapapun tahu mana yang harus dipilih. Entah mengapa, memikirkan ini membuat hatiku terasa sakit yang hampa. Mungkinkah aku belum melepaskan Shen Yuiwei? Sungguh menggelikan. Ejekan diri dan kesedihan berubah menjadi keputusasaan. Diam-diam menelanku. Aku perlahan menutup mata, menunggu kematian datang. Ayah, ibu, apakah kalian menungguku? Aku sungguh lelah seumur hidup ini. 急促的警笛声打破死寂，由远到近，催促我睁开双眼。一道探照灯的光束射了过来，我听见有人高呼：“在这，人在这呢！”数道人影朝我跑来，急切道：“撑住，撑住啊！”我也很想坚持，可是眼皮却愈发沉重。昏迷前，我只能感觉到自己被抬上担架，然后便丧失所有意识。等再次恢复意识，我嗅到了刺鼻的消毒水味。我想睁眼查看周围，但却根本无法做到，似乎丧失了对自身的控制权。耳边传来熟悉的声音：“医生，他什么时候会醒？” Aku membedakannya dengan hati-hati, segera menyadari itu Cheng Yu yang berbicara. Ini suara lain, tegas, katanya. 患者遭受过极为残忍的折磨，多处外伤伴有内出血的情况，这些伤势还能慢慢养好。可是患者的脑部还遭过重创，伤及神经，很可能成为植物人。 Mendengar itu hatiku seketika tenggelam. Pasien koma. Berapa lama kondisi ini akan bertahan? Aku berusaha sekuat tenaga untuk bangun. Namun sekuat apapun usahaku, tubuhku hanya terasa lemah. Bahkan satu jari pun tak bisa digerakkan. Jika begini, lebih baik tidak menyelamatkanku. Aku lebih memilih kebebasan. Aku bisa menerima kematian, tapi tidak ingin hidup sebagai orang tak berguna. Cheng Yu mengobrol banyak dengan dokter. Tapi aku sudah tidak bisa mendengar. Hingga dia menghela napas, duduk di samping ranjang, dan berkata padaku, "Ayuan, mengapa takdir begitu tidak adil? Bencana selalu menimpa orang yang lemah, kesialan selalu menimpa orang yang malang. Paman dan bibi telah tiada, meninggalkanmu sendirian. Namun kau malah mencintai wanita yang tak pantas dicintai." Shen Yuiwei masih berhubungan dengan Song Jiang. Apa artinya ini? Akan jadi bahan tertawaan jika sampai terdengar. Meskipun dia sadar kemudian dan terus menyebut namamu, tetapi jika bukan karena dia, bagaimana kau bisa terluka separah ini? Cheng Yu terus berceloteh. Aku mengetahui banyak hal. Ternyata setelah aku pergi,
沈月月才觉得后悔莫及。宋江无法接受，便策划一出绑架的戏码，想知道沈月月究竟爱谁。那时候沈月月并没选择他，而是选择了我。宋江因此愤恨不已，当即决定展开报复。他派人抓住沈月月，让他眼睁睁地看着我遭受毒打，这便是我伤势的由来。之后，宋江又把沈月月捆在别处，让他在悔恨与饥寒中静静等死。沈月月数天了无音讯，沈家很快起疑，派人展开调查，没费多少功夫就查到宋江身上，通过一些手段逼迫他说出我跟沈月月的位置。警方收到报案以后，很快就前来施救。好在被困的时间不算太久，我跟沈月月都撑了下来，只是她的情况也不太好，同样陷入昏迷，正在隔壁病房疗养。听完这些事后， Perasaan campur aduk memenuhi hatiku. Aku senang Shen Yue memilihku, dan aku tidak menyesal tidak menyerahkannya pada Song Jiang. 知人知面不知心，谁能想到宋江竟然这么疯狂，竟能做出这么极端的危险事件？如果我没回来呢？落入魔爪的沈月月又会怎样？ Aku berani membayangkan dalam kegelapan tak sadarku aku mendengar suara yang kukenal lagi. Aku Yuan suara ayah Shen terdengar penuh kesedihan mendalam. Sepertinya dia juga sudah mendengar kondisiku dari dokter. Sepasang tangan hangat menggenggam tanganku. Ibu Shen juga sedih, anak yang malang. Ah, bagaimana ini? Mendengar emosi dalam ucapan mereka, aliran hangat mengalir di hatiku. Selama ini, keluarga Shen sudah seperti keluargaku sendiri. Setelah aku menikah dengan Shen Yuewe. Ayah Shen, Ibu Shen, bukankah mereka juga orang tuaku? Aku ingin cepat sembuh. Aku ingin bangkit dan memeluk mereka. Dunia ini masih indah, masih ada orang yang layak untuk kuhargai. Aku tidak boleh terbaring di sini seperti ini. Keyakinan yang belum pernah ada sebelumnya memenuhi seluruh hatiku. Aku merasakan detak jantungku, semakin kuat setiap detiknya. Di sampingku, Cheng Yu berseru kaget. Denyut jantung Yuan berubah. Dia bisa mendengar. Dia bisa merasakan kita. Tapi aku hanya bisa bereaksi seperti ini. Dalam kegelapan yang panjang, aku tidak bisa membedakan siang dan malam. Hanya bisa mengandalkan perawat yang bertugas untuk menilai. Diperkirakan sudah lebih dari 10 hari. Hari ini, Shen Yuiwei yang lukanya belum sembuh datang ke kamarku. Dia terseduh-seduh berkata, "Aku Yuan, aku sangat merindukanmu. Aku bisa merasakan." Dia dengan hati-hati membenamkan kepalanya ke dalam pelukanku. Suaranya sedikit redam. "Aku sangat merindukanmu. Cepatlah bangun, mau ya? Kita belum bercerai. Aku pasti akan bersikap baik, pasti akan menjadi istri paling setia di dunia." Usaha tak kenal lelahku selama ini. Akhirnya mendapat respon saat ini. Tiba-tiba, jariku bergerak sedikit. Aku anggap kamu sudah setuju. Benar kan? Waktu telah berlalu, datanglah suatu senja. Matahari terbenam memanjang, langit sangat cerah. Shen Yuewe memegang bunga. Berdiri dengan bangga di depan perusahaan. Selama 2 tahun, dia akan menungguku pulang kerja tepat waktu setiap hari. Tuan Fang, Nona Shen datang setiap hari. Aku tersenyum tanpa berkata apa-apa. Saat aku keluar dari pintu, Shen Yuewe berlari menyambutku, langkahnya sangat riang. "Aku Yuan, aku sudah mengejarmu begitu lama. Berikan aku respons?" Aku mengangkat alisku, tersenyum dan diam. Dia memasukkan bunga itu ke dalam pelukanku. Menerima bungaku juga dianggap sebagai respons, kan?